Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin dan kita akan membahas bab tentang menjaga sunnah dan adabnya. Di antara adabnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Begitu juga dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Itu ya diantaranya ya, di dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang adab-adab kita dalam menjaga sunnah. Oleh karena itu kita lanjutkan saja kepada hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian." Artinya tidak banyak mempertanyakannya. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan pertentangan mereka pada nabi mereka. Jika aku melarang sesuatu pada kalian, maka tinggalkanlah. Dan yang aku perintahkan mengenai sesuatu, kerjakanlah semampu kalian. Ini hadisnya ya. Jadi kita jangan sok merasa lebih pintar daripada Rasulullah. Jangan merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih soleh daripada para sahabat. Tentunya ya, para sahabat sudah disebutkan dalam Al-Quran juga. Dan para sahabat adalah mereka yang paling semangat dalam menjalankan atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti sebagian kita yang ada di sini. Nah, contohnya juga yang sekarang ya, bulan Rabiul Awal. Sebagian mereka, para dai mengatakan, loh dulu kan para sahabat melihat Rasulullah. Para sahabat melihat Rasulullah, jadi mereka tidak perlu untuk merayakan maulid Nabi. Sedangkan kita jauh ya jaraknya dengan Rasulullah. Oleh karenanya untuk mengingat beliau, maka kita rayakan maulid Nabi. Itu kata mereka. Ketahuilah ya, kalau perkara ini baik, tentulah para sahabat akan mendahului kita. Memang begitu. Karena para sahabat adalah orang yang paling semangat, orang yang paling gesit, orang yang paling terdepan dalam menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi cukuplah dengan hadis ini, apa yang diperintahkan Nabi kita lakukan semampu kita. Kenapa? Karena banyak sekali sunnah-sunnah yang tidak bisa kita lakukan demi Allah. Kalau kita mau mempraktekkan sunnah dari awal, kita bangun tidur sampai bangun lagi, tidur bangun lagi, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita. Oleh karenanya, kalau sudah jelas satu perkara tersebut, tidak boleh kita bertanya. Nggak boleh banyak tanya lah, nggak boleh banyak protes. Kalau misalkan itu dilarang, nggak usah banyak protes, udah tinggalkan saja. Kalau misalkan itu samar-samar, lebih baik tinggalkan yang samar-samar tersebut supaya kita aman dalam melakukan suatu ibadah. Begitu juga dengan statement para sebagian dai, ya. Sebagian dai termasuk saya sebut namanya ya, Dr. Ar-Razi Hashim misal. Dia katakan, atau dai yang lain juga mengatakan, tidak ada di muka bumi ini yang anti kepada maulid Nabi kecuali satu kelompok saja, yaitu Wahabi. Iya. Dan memangnya jawabannya sederhana sebenarnya ya.
Bulan sederhana karena Nabi tidak pernah melakukannya, maka kelompok Nabi lah. Kelompok Nabi ini yang disebut Wahabi oleh si dokter ini. Sederhana ya ngejawabnya. Umatku terpecah belah jadi 70 sekian golongan, ya. Cuman satu yang masuk surga, selebihnya masuk neraka. Satu kelompok ya. Satu kelompok yang tidak maulid, memang sunnah itu sedikit. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu sesungguhnya sedikit sekali. Nah, karenanya tinggalkanlah yang kiranya itu tidak ada, udah tinggalkan saja. Karena banyak ya sunnah-sunnah yang lain yang tidak bisa kita lakukan. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua dari Abu Najih Al-Irbad ya bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang membuat hati bergetar dan mata kami meneteskan air mata. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Maka wasiatkanlah kepada kami. Lalu beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah, tetap mendengar perintah dan taat walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Karena orang yang hidup setelah kalian kelak akan mengalami banyak perselisihan. Maka pegang teguhlah terhadap sunnah-sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk Allah. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Karena setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu ya. Wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar mendengar dan taat kepada pemimpin. Jangan memberontak walaupun pemimpin kita ini dari Habasyah misal atau di luar Arab, maka tetap kita harus taat kepada mereka. Kenapa? Karena tidak adanya ketaatan oleh masyarakat ini akan menyebabkan kekacauan pada negeri itu tersendiri. Maka jauh-jauh hari, sudah ribuan tahun, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya agar tidak memberontak kepada pemimpin, tetap taat kepada pemimpin. Tidak boleh memberontak. Inilah ya wasiat yang banyak orang meninggalkannya. Ini sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit merusak pagar, sedikit-sedikit merusak fasilitas jalan umum, sedikit-sedikit, pokoknya mah banyaklah ya. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tetap taat, kecuali pemimpin tersebut memerintahkan kita dalam kemaksiatan, maka itu tidak boleh kita ikuti. Lalu yang kedua, orang sepeninggalanku ini, kata Rasulullah ya, orang yang hidup setelah kalian kelak akan mengalami banyak perselisihan, maka pegang teguhlah terhadap sunnah-sunnah. Jadi jalan yang terbaik adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang selamat. Jauhilah oleh kalian, kata Rasulullah ya, perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Kita jauhilah. Nah, kita disuruh berpegang teguh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas sunnahnya dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian, kata Nabi. Gigit dia ya. Nah, lalu kemudian beliau berkata, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Jauhilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita, bukan dai-dai yang sekarang, bukan guru-guru kita sekarang, ya. Apa kata beliau? Karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi yang pertama kali yang mengatakan bid'ah siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bid'ah. Bid'ah itu sesat, kata beliau. Namun orang-orang sekarang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, dia katakan, oh bid'ah itu ada yang baik. Padahal Nabi sendiri yang mengatakan bid'ah itu sesat. Ya sudah, kita ikuti saja Nabi. Nggak usah sok-sokan lebih hebat daripada para sahabat. Seakan-akan lebih hebat daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in, lebih hebat daripada imam yang 4, begitu. Nah, itulah dia fenomena yang terjadi ya di kita sekarang ini. Para dai yang menyeru kepada kebid'ahannya ya, yang tidak diajarkan Nabi dikatakan, oh ini bid'ah hasanah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib, memerintahkan kita untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang ada bangunannya. Sekarang dibangun, dihiasi, di lampu, dan lain sebagainya. Ya, disimpan di sana kotak amal sehingga jadi bisnis jadinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat membuatkan makanan kepada keluarga mayit, ya. Justru kita sekarang kebalik jadinya. Keluarga mayit yang membuatkan makanan kepada orang-orang yang datang ke rumah tersebut. Akhirnya kasihlah bingkisan. Jadi sunnah-sunnah itu akan tergeser nantinya. Disebabkan apa? Disebabkan karena lebih mengedepankan hawa nafsu. Mengazankan mayit dilakukan padahal tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan yang lainnya. Tapi kita sekarang bagaimana? Seakan-akan itu menjadi sunnah. Dengan apa alasannya? Dikiaskan. Sesungguhnya kias itu tidak akan berlaku kalau dalil sudah jelas. Apa yang tidak dilakukan para sahabat, tidak mengazankan. Padahal pada saat itu kan para sahabat sering menguburkan mayat. Tapi Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk mengazankan mayit. Nah itu ya. Ya, sekali lagi Rasulullah mengantisipasi ya ribuan tahun yang lalu, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang bid'ah. Dalam urusan agama, urusan dunia memang enggak, terserah urusan dunia mah, selagi tidak ada larangannya. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya agama ini pada dasarnya itu adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkan, yang menghalalkannya. Kalau dunia sebaliknya, dunia ini pada dasarnya halal, kecuali ada perintah larangannya. Gitu. Daging halal. Tapi ada nggak perintah yang melarang untuk daging-dagingnya haram? Ada. Lihat di Al-Quran, lihat di hadis Nabi. Sederhana sebenarnya ya. Kalau kita benar-benar jujur mengikuti sunnah Nabi, tidak usah berbelit-belit jadi. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita lanjutkan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian beliau ditanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, dia orang yang enggan masuk surga. Ya. Dengarkan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba, kata Rasulullah. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Yang mengikuti Rasulullah, yang mentaati Rasulullah, yang mengikuti sunnahnya masuk surga, kata beliau. Berarti yang tidak mau masuk surga adalah yang menyelisihi sunnahnya, yang tidak mau mengikuti beliau. Itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalil sudah jelas, lakukan. Tidak perlu banyak bertanya, tidak perlu banyak komentar, tidak perlu banyak komplain. Ketika ada dalil yang melarang melakukan sesuatu, tidak perlu banyak komentar. Karena sikap orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Ya. Kalau sekiranya dalil bertentangan dengan kebiasaan kita, maka tinggalkan kebiasaan tersebut. Sebab dalil lebih kita utamakan daripada kebiasaan kita. Kita lanjutkan. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, luruskan barisan sholat kalian, atau Allah akan benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih. Nah, siapa sekarang di antara kita yang meluruskan sholat? Saudara kita yang menisbatkan dirinya kepada salaf, yang kita sebut dengan salafi, atau selain daripada itu? Sudah jelas ya, salafi yang senantiasa meluruskan barisan sholat, yang senantiasa merapatkan saf sholat. Bukan dari sebagian kelompok yang besar di Indonesia ini, bukan. Justru mereka ini tidak melaksanakan sunnah, tidak mengindahkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ya sebagian kadangnya seorang dai mengatakan, lah nggak apa-apa, sholat saya itu jarang, safnya itu
Sapnya itu carang-carang gitu, supaya apa katanya? Supaya setan ikut sholat. Coba. Dia bercanda atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah ya orang-orang yang hanya mengedepankan hawa nafsunya saja. Dan anehnya juga, anehnya para pengikut-pengikutnya ini ikut-ikutan. Nah, semakin bodohlah mereka, semakin jauhlah mereka dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita merapatkan kaki kita, digeser lagi kakinya, dirapatkan lagi, digeser lagi. Ya sudahlah, tugas kita hanya berusaha saja. Ketika ini kita sampaikan, mereka hanya diam, mereka hanya ngangguk-ngangguk saja, ngangguk doangnya. Tapi faktanya nanti ketika di lapangan, ketika sudah iqamah gitu ya, kembali lagi safnya itu tidak lurus ya, terus kemudian jaraknya spasinya itu, masya Allah luar biasa. Kita lanjutkan hadisnya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku untuk menyampaikannya bagaikan hujan yang jatuh ke bumi. Sebagian tanah di bumi ada yang baik sehingga dapat menyimpan air, kemudian menumbuhkan rumput dan tumbuhan. Sebagian ada yang tandus, tapi dapat menyimpan air, lalu Allah berikan manfaat kepada manusia. Manusia bisa minum, menyiram tanaman, dan yang lainnya. Sebagian lagi tanah yang berbatu, yang tidak bisa menyimpan air, dan tidak pula menumbuhkan rumputan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang yang diberi anugerah pemahaman agama Allah. Ia mengambil manfaat dari apa yang aku diutus dengannya. Ia paham, ya, dan mengajarkannya. Dan permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya karena tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Itulah dia ya, permisalannya yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ya, permisalan bumi ini ada 3 tipe. Ya. Tipe yang pertama adalah tanah yang subur, dapat menyimpan air dan menumbuhkan rumputan, tanaman yang lainnya. Kemudian orang dapat mengambil manfaat darinya. Tipe yang kedua, tanah yang tandus, yang dapat menyimpan air dan orang dapat mengambil manfaat darinya. Mengambil air minum ya, dan mengairi tanaman. Tipe yang ketiga, tanah yang berbatu, yang meresap air tetapi tidak dapat menyimpannya sehingga tidak menumbuhkan tumbuhan. Begitu juga dengan kondisi, dengan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga sama 3 tipe ya. Yang pertama, ada yang dipahamkan Allah kemudian mengajarkan kepada orang lain. Ini yang bermanfaat luar biasa. Ada juga orang-orang yang membawa petunjuk tetapi tidak memahami petunjuk ini. Ya, seperti orang yang meriwayatkan hadis dan berbagai ilmu tetapi tidak begitu memahami. Lihat ya, banyak terkadang orang yang literasinya Masya Allah luar biasa banyak. Tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau mengangkat kepalanya, memperhatikan petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpaling darinya. Tipe orang ini tidak akan mengambil manfaat petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaanku dengan kalian itu seperti seorang yang menyalakan api, kemudian dikerumuni oleh serangga dan kupu-kupu. Kemudian seorang itu berusaha menghalanginya agar tidak masuk ke dalamnya. Dan aku berusaha menghalangi kalian dari api neraka, tetapi kalian melepaskan diri dari tanganku. Saudaraku yang hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hal tersebut mendekatkan kita kepada surga, tentu semua beliau sudah jelaskan. Dan segala sesuatu ya, yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita. Oleh karena saking sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dijelaskan semuanya, tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka, semuanya gamblang. Jadi tidak ada amalan-amalan khusus untuk si fulan, amalan khusus untuk si fulan, tidak ada. Tidak ada ajaran-ajaran khusus untuk, oh ini mah orang, kalau orang awam tidak cocok, nanti dia gila. Tidak ada.
Ketahuilah, kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang kalian lihat mengajarkan sesuatu, ya, suatu agama, suatu ajaran tentang ibadah secara sembunyi-sembunyi, ketahuilah bahwa dia itu mengajarkan hal-hal yang sesat, mengajarkan kepada kesesatan. Jadi nggak boleh. Ada banyak terjadi di masyarakat ini, termasuk saya dulu. Diajarkanlah sebuah amalan, ya. Nanti kalau berhasil, berarti keren. Kalau tidak berhasil, nanti kebanyakan orang jadi gila. Kok agama Islam mengajarkan orang tuh jadi gila? Kan nggak mungkin. Karena agama Islam ini adalah agama yang logik sekali, ya. Agama yang rasional. Tidak ada yang perlu disembunyi-sembunyikan. Semuanya sudah jelas. Orang-orang ahli kalam saja yang membuatnya rancu. Orang-orang ahli kalam yang membuatnya tidak beres. Sehingga membuatlah suatu ibadah-ibadah, suatu wirid-wiridan, ya, yang membuat itu kalau tidak berhasil menjadi gila. Ini bagaimana ceritanya? Tidak ada hal demikiannya. Jauhi orang-orang seperti itu. Orang-orang filsafat, jauhi orang-orang filsafat. Kenapa? Karena itu akan membuat kerancuan dalam perkara ibadah, perkara agama ini. Kita lanjutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami memberi nasihat dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian kelak akan dikumpulkan di sisi Allah Ta'ala tidak memakai alas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan." Hadisnya sahih. Nanti pada hari kelak, ya, kita akan dibangkitkan nanti dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, pun tidak disunat. Pertanyaan ini pasti ada sebagian kita bertanya, apakah seseorang itu tidak melihat aurat masing-masing? Pertanyaan seperti ini sudah ditanyakan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Siti Aisyah, wahai Rasulullah, apakah seorang yang lain tidak melihat aurat-aurat yang lainnya? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat itu tidak ada kesempatan, tidak ada waktu untuk melihat aurat satu dengan yang lainnya. Tidak ada. Kenapa? Saking dahsyatnya ketika orang dibangkitkan pada saat itu. Mudah-mudahan selamat, ya, nanti di akhirat kelak, selamat dari azab neraka. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang begitulah keadaan kita semua nanti di akhirat, tidak ada pengecualian. Nah, lalu kemudian ketika pada saat itu mau dipakaikan baju, yang pertama kali dipakaikan baju yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang pertama kali dipakaikan baju. Lantas bagaimana cara Allah memakaikan baju kepada Nabi Ibrahim? Nah, hal-hal seperti inilah tidak perlu kita tanyakan. Sudah cukup kita imani saja. Yang pertama kali nanti dipakaikan baju adalah Nabi Ibrahim. Selesai sampai di sana. Itulah sikap orang yang beriman. Begitu, ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.